Nah, teman-teman kalau mau beli HP baru harga 3 jutaan, ya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai HP harga 3 jutaan dari Vivo, yaitu Vivo Y33T. Jadi di sini saya akan lebih menonjolkan ke rasa saat saya menggunakan HP ini ya. Ditambahkan dengan kelebihan dan kekurangan dari HP Vivo Y33T ini. Jadi buat teman-teman yang kiranya belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi dan teman-teman akan mendapatkan update video terbaru dari channel ini tentunya. Dan ya, dengan subscribe saya juga akan lebih senang, seharusnya seperti itu ya. Nah, HP Vivo ini kalau teman-teman mau beli, ini harganya di 3.399.000 atau di 3,4 juta. Ya, menurut saya untuk HP Vivo ini kalau dari segi modelnya keren ya, kekinian banget. Ya, seri terbaru dari Vivo dengan HP khasnya mengkotak gitu ya, dengan desain yang bagus. Menurut saya sangat oke. Cuma ya kalau dengan desain mengkotak itu kita agak nggak terlalu enak pada saat kita megang. Jadi ya pertimbangannya agak sulit dipegang, cuma ya desainnya bagus. Untuk materialnya, depan menggunakan kaca, bagian belakang menggunakan plastik, dan framenya pun menggunakan plastik. Dan untuk spesifikasinya sendiri di sini layarnya menggunakan IPS LCD ukuran 6,58 inci, 90 Hz, resolusinya di 1080 kali 2408 pixel, rasio layarnya di 20:9. Jadi untuk gaming seharusnya oke, dan layar ukuran segini khasnya layar HP di harga 3 jutaan sampai mungkin 6 jutaan itu masih pakai resolusi 1080p kali 2408 pixel seperti inilah, mirip-mirip ya. Chipsetnya sendiri ini menggunakan Snapdragon 680 6 nanometer, dan ini kelebihannya ya buat gaming lebih oke, dan daya tahan baterai juga lebih bagus ya pakai chipset ini. Serta ada kelemahan, yaitu mentok untuk settingan perekaman pada saat video itu hanya di 1080p 30 fps. Nanti kita bahas lah di akhir ya. Untuk RAM-nya sendiri ini salah satu yang tertinggi di kelasnya, yaitu 8 GB, dan untuk RAM 8 GB menurut saya lebih dari cukup. Untuk kompetitornya rata-rata paling banyak di 6 GB ya. Ini RAM real ya, bukan yang ditambah plus RAM gitu ya. Jadi kalau ditambah plus RAM-nya ya berarti jadi 12 GB. Untuk internalnya sendiri di 128 GB. Ya ini standar lah untuk HP di harga 3 jutaan. Untuk Android-nya sendiri di 11 dan pakai Fontos 12. Kemudian untuk kamera sendiri ada 3 kamera. Ada satu kompetitor yang sampai 4 kamera, cuma ya kalau saya pribadi nggak terlalu ya sama kamera-kamera banyak-banyakan. Yang penting itu kamera utamanya. Kalau dari Vivo Y33T ini kamera utama di 50 megapiksel, ukurannya wide, kemudian ada 2 lagi di 2 megapiksel, sama yang satu makro, yang satu depth sensor. Nah, karakteristik dari fotonya menurut saya sangat oke untuk Vivo ini ya. Untuk warna dan detailnya oke lah. Untuk HP sekarang 2-3 jutaan untuk foto itu oke. Tapi untuk video itu belum tentu ya. Karena videonya sendiri di Vivo Y33T ini tidak ada stabilisasi video, dan support perekaman hanya mentok di 1080p 30 fps. Tidak bisa 60 fps ataupun 4K 30 fps, itu tidak bisa.
Oke guys, tes suara di luar ruangan. Ini Vivo Y33T ya. Kalau dilihat sih kestabilan tidak terlalu tidak terlalu baik ya. Untuk kamera depannya sendiri, ini salah satu yang tertinggi sama dengan Realme 9i di 16 megapiksel. Ini wide ya. Dengan resolusi mentok sama di 1080p di 30 fps. Oke, kita coba mode landscape ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Wow. Nah, kalau dari segi warnanya sendiri, ini untuk videonya menurut saya oke. Detailnya pun saya suka lah dengan hasil warna dari video Vivo Y33T ini. Cuma yang harus jadi catatan yaitu dari segi stabilisasi ya, karena memang HP di ukuran harga segini rata-rata ya belum ada stabilisasinya, ataupun ada biasanya pun tidak terlalu maksimal ya. Nah, kalau teman-teman kiranya mau lebih maksimalin lagi dari segi kamera ya, teman-teman pakai tripod ataupun pakai gimbal ya untuk bikin video gitu. Nah, untuk fitur lain tentunya ada 3,5 mm jack ya, ini mendukung buat teman-teman yang suka ngegame ya, tinggal colokin pakai headset apapun itu. Untuk delay nggak ada gitu ya kan. Kemudian untuk speakernya ini mono, dimana ada dua kompetitor yang pakai speaker stereo yaitu Redmi Note 11 sama Realme 9i. Untuk USB-nya USB-C versi 2.0, kemudian Bluetooth-nya 5.0. Kemudian untuk sensornya ada sensor fingerprint di bagian samping sama sensor accelerometer, proximity dan kompas. Tidak ada sensor gyro ya. Kemudian untuk baterainya standar HP zaman sekarang di 5000 mAh. Kemudian untuk pengecasannya di 18 watt ya, ini standar untuk HP zaman sekarang ya. Dimana kompetitornya banyak yang sudah sampai 33 watt. Cuma ya untuk ukuran 18 watt sebenarnya sudah cukup kencang, sudah nggak terlalu lama lah untuk pengecasannya ya. Nah, sebenarnya untuk HP dengan chipset Snapdragon 680 ini banyak ya, jadi mulai HP 3 jutaan sampai 2 jutaan pun ada. Seri-seri tingginya yaitu Vivo Y33T. Kemudian kalau ini kelebihannya diantara yang lain yaitu RAM-nya lebih gede. Kemudian untuk layarnya ya standar HP 3 jutaan gitu. Kemudian ada Redmi Note 11, ini sudah pakai stereo speaker. Kemudian layarnya sudah pakai AMOLED. Kemudian ada Oppo A76, di sini kelemahannya layar masih resolusi HD. Kemudian ada Realme 9i, ini mirip dengan Vivo Y33T. Kemudian ada Samsung A23. Versi low-nya di sini ada Redmi 10C sama Vivo Y21T. Di sini versi rendahnya di harga 2 jutaan. Nanti kita akan bahas komparasi semua HP yang menggunakan Snapdragon 680. Kita akan compare mana yang terbaik di harga segitu gitu ya. Nah, pada intinya HP ini sebenarnya cocok buat teman-teman yang kiranya cari HP ya untuk HP gitu ya. Jadi bukan yang cari duit dari HP, bukan yang cari duit dari memaksimalkan HP gitu ya. Jadi untuk konten kreator sebenarnya kurang cocok HP ini karena hanya bisa merekam di 1080p 30 fps dan tidak stabil juga karena tidak ada stabilisasi. Cuma ya buat teman-teman yang kiranya pengen ngemaksimalin, kalau buat konten kreator ya untuk resolusi hanya mentok segitu, paling pakai tripod ataupun pakai stabilisasi gimbal. Ini buat sosmed, untuk game ringan dan foto-foto simple gitu ya. Video simple ini HP lebih dari cukup sih. Apalagi kalau dilihat dari layarnya di sini sudah menggunakan Full HD, jadi ya nggak terlalu bawah lagi. Jadi kalau kita misalkan mau beli HP tapi resolusi layarnya itu di 720p, biasanya kan rasanya nanggung gitu. Beberapa tahun lagi, setahun lagi rasanya itu pengen ganti gitu. Tapi kalau pakai ini ya mungkin 3 tahun lagi baru ganti gitu. Ya kurang lebih seperti itu pembahasan kita kali ini mengenai Vivo Y33T. Untuk unit yang kita bahas kali ini adalah barang second di kedai ponsel. Ini untuk alamat di Jalan Puring, Kalideres, Kalipurwo desanya, Kuarasan, Kebumen. Jadi ini barang like new seperti baru dan ini sudah laku di harga 2,5 juta ya. Jadi untuk harga baru di 3,4 dan ini lakunya di 2,5 juta. Kalau laku di 2,5 juta menurut saya sangat worth it karena pemakaian baru sekitar 2 bulan.
Dan untuk barunya pun sekarang masih dijual. Jadi kalau kiranya minat dengan HP Vivo Y33T ini, kalau ada yang second dengan selisih hampir 1 juta ya mending dibeli seperti yang ada di counter kedai ponsel ini. Untuk counter ini juga menyediakan HP-HP baru ataupun bisa teman-teman beli dengan cara tukar tambah tentunya. Kurang lebih seperti itu pembahasan kita kali ini. Menurut teman-teman bagaimana Vivo Y33T ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.